Halo, shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Bapak senang sekali ya bisa berjumpa lagi dengan anak-anak. Walaupun kita tidak tetap muka ya, tapi kita tetap sukacita ya. Anak-anak, minggu kemarin ingat nggak kita merayakan Natal? Ayo, siapa yang hadir? Yo, coba yang nonton. Gimana? Sukacita nggak? Iya ya. Yuk, kita mau mulai kebaktian online hari ini ya. Kita mau memulai dengan pujian Bapa, Ku Datang Padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, anak-anak, kita mau memulai kebaktian pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami boleh kembali berbakti. Tuhan berkati kami semua. Biarlah kebaktian ini kami boleh mendapatkan berkat firman-Mu yang begitu indah. Tuhan, kami percaya Engkau juga berkati anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau lanjutkan lagi pujian kita ya. Kita pujian hari ini judulnya hari ini ya. Kita bersukaria ya. Dan Bapak percaya bahwa kalian semua bersukacita hari ini karena hari ini kita mau berbakti kepada Tuhan ya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Yuk, kita mau memulai dengan pujian hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka
dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, mari bersuka citalah. Nah, anak-anak, kita bersuka cita ya, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan Bapak harapkan kalian juga boleh duduk yang tertib, duduk yang baik ya. Kita belajar menghormati kebaktian hari ini, karena kita berbakti bukan buat Bapak aja, bukan buat Mama Papa aja, tapi terutama kita berbakti buat siapa? Ya betul, buat Tuhan Yesus. Jadi kalian belajar hormat ya, kalian belajar tertib ya. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita, kita mau memberikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan ya. Ya, kita persiapkan dulu Alkitabnya. Nah, pintar ya, udah siapin Alkitabnya. Yuk kita mau mempersiapkan sebelum membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu pujian ya. Kubuka Alkitab ya. Anak-anak bisa kan? Iya. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Cek 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 cek, cek 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 cek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lidahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Cek 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 cek, cek 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 cek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah ya, ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan berbuah ya. Kalian semakin mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita ya, sampai Dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita ya. Anak-anak, mari kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak harapkan kalian duduk rapi ya, duduk tertib, dan Bapak yakin bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita ya. Yuk mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, jika sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari berkat firman Tuhan. Tuhan tolong berkati, biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, terutama untuk anak-anak kami ya Bapa, dan mereka boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau Tuhan. Tuhan, banyak pelajaran, banyak ilmu yang boleh kami dapatkan Tuhan dari firman ini Tuhan. Tuhan berkati Pak Rudi yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Kau urapi lidah bibir dia sehingga dia boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat hari Minggu, dan kita kembali lagi untuk sekolah minggu online ini. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ya di rumah, dan jagalah kesehatan kita. Nah anak-anak, marilah kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bahan untuk
Sekolah minggu hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nanti anak-anak bisa membacanya di rumah setelah kebaktian sekolah minggu online ini. Dan tema pada firman Tuhan hari ini adalah orang-orang Majus dari timur. Dan sebelum firman Tuhan dimulai, mari kita saksikan film berikut ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan sebuah film mengenai orang-orang Majus yang mempergunakan kepintaran mereka, untuk mencari Tuhan. Orang-orang Majus itu sangat pintar dan mereka mempergunakan kepintaran mereka untuk mencari Tuhan. Nah, bagaimana kalian pun sebagai anak-anak pasti masih mempunyai kepintaran. Kepintaran kita semakin banyak kalian mengetahui tentang banyak hal, semakin banyak juga kalian akan semakin dekat pada Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana kita bisa mencari Tuhan? Ya, kepintaran yang kalian punya, talenta yang kita punya, yang kalian punya adalah semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Dan tentunya kalian memerlukan Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Yaitu dengan sekolah minggu. Meskipun saat ini kita masih sekolah minggu online,
tapi kita tetap harus dengan rajin mencari Tuhan. Meskipun hanya online, tetap kita bisa melakukan itu, mendengarkan firman Tuhan dengan tetap setia. Nah, selain itu, tadi yang pertama mencari Tuhan itu dengan sekolah minggu online. Ya, kemudian dengan berdoa. Kita berdoa setiap hari. Ya, Tuhan tidak membutuhkan doa yang panjang, yang bagus, tapi Tuhan membutuhkan keseriusan kita di mana kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita inginkan, disitulah kita berdoa dengan khusus. Ya, itu yang Tuhan hanya menginginkan doa kita itu hanya sekedar ketulusan hati kita. Dan kemudian dengan membaca firman Tuhan. Ya, kita membaca firman Tuhan sehari satu pasal ataupun berapa pasal dalam sehari, kita membaca dengan serius, dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan suatu jawaban. Dan pada saat itu kita akan bisa peka atau mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Nah, seperti dalam film tadi, orang-orang Majus mencari Tuhan, mereka datang dari jauh dengan membutuhkan waktu yang lama, ya bahkan memerlukan waktu. Mereka berangkat mencari Tuhan itu dengan memerlukan waktu yang sekitar 2 tahun dari tempat orang-orang Majus itu berada, saat tempat kelahiran daripada Yesus. Nah, di sana mereka walaupun mereka capek, lelah, ya bahkan sampai dengan membutuhkan waktu 2 tahun itu cukup lama sekali. Kalau sekarang mungkin udah ada kendaraan, tapi zaman dulu kan masih menggunakan kuda, onta dan sebagainya. Mereka berjalan kaki dan tentunya waktu yang cukup lama sekali. Ya, mereka juga mengeluarkan pikiran mereka dengan mempelajari perbintangan dengan mereka. Kemudian tenaga mereka juga mereka curahkan. Mereka berangkat dengan membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa, ya. Mereka bahkan memerlukan tenaga yang ekstra karena cukup waktu yang lama sekali. Dan tentunya mereka juga berani mengambil resiko. Kenapa mereka berani mengambil resiko? Karena mereka melewati padang gurun yang begitu bahayanya, begitu besar. Karena di padang gurun itu ada badai ataupun ada perampok dan lain sebagainya. Mereka dengan sangat berani karena keinginan mereka untuk mencari Tuhan. Mereka dengan serius, dengan berusaha mereka untuk mencapai atau mencari Tuhan dengan sesuatu yang baik. Ya, anak-anak, mungkin kalian capek untuk ikut ibadah online, bosen, ya, harus melewat HP dan gadget dan sebagainya. Kita harus diam, tapi kita harus tetap ingat komitmen kita, janji kita kepada Tuhan untuk mencari Tuhan dengan setia. Kita bisa bayangkan orang Majus saja mencari Tuhan membutuhkan waktu yang 2 tahun. Iya, itulah mereka, tapi mereka tetap setia, mereka komitmen, mereka janji untuk mencari Tuhan. Dan kita pun hanya online pun memang banyak, ya, kita rasakan memang kita jenuh atau kadang kita malas untuk ikut online, tetapi kita sudah punya janji kepada Tuhan bahwa kita ikut mencari Tuhan itu dengan setia. Kita bisa bayangkan orang Majus saja 2 tahun dan kita hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar untuk mencari Tuhan. Apalagi dengan teknologi yang sekarang, kita sudah banyak, sudah tersedia. Pada zaman dahulu masih belum. Nah, kalau orang-orang Majus pada saat itu mereka tidak mencari Tuhan, atau mereka malas mencari Tuhan, atau mereka tidak membutuhkan sesuatu, mungkin mereka orang-orang Majus bertemu Tuhan ketika Tuhannya sudah dewasa, sudah besar. Tapi kita melihat bahwa orang-orang Majus itu mereka begitu pintar, mereka mencari Tuhan dengan sangat serius. Dengan mereka kemudian datang dan mereka menyembah dan sujud di hadapan Tuhan. Mereka mencarinya dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, meskipun kalian masih kecil, tapi kalian pun bisa mempersembahkan
kalian, kehidupan kalian kepada Tuhan, mau persembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana, kan kita masih kecil nih, untuk mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan seperti apa? Dan contohnya adalah kalau kita menjadi anak yang taat, menjadi anak yang setia, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada perintah mama, papa, kakak, adik. Nah, itu yang bisa kita persembahkan juga. Ya, meskipun kita usia kalian masih kecil, tapi kalian bisa mempersembahkan kehidupan kalian kepada Tuhan. Ya, kita bisa menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan dengan perbuatan kita, semakin bertambah usia kalian, semakin bertambah usia kita bisa mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan perbuatan yang baik. Semakin kita dewasa, semakin kita bertambah usia, dan semakin pula kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa mempergunakan talenta-talenta yang kalian punya. Setiap diri kalian, setiap orang punya talenta yang berbeda-beda, tidak sama. Ada talenta yang bisa membaca puisi, mainkan alat musik, ataupun bisa dalam teknologi yang lain, bisa melakukan suatu percobaan yang di sekolah ataupun lain sebagainya. Nah, kita bisa mempergunakan talenta yang kita punya untuk mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, marilah kita datang. Karena apa? Karena kepintaran yang kita punya, talenta yang kita punya, itu semua berasal dari Tuhan. Dan tentunya kita juga memerlukan Tuhan setiap saat. Jadi ikutilah dan jadilah anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan, taat pada orang tua kita, taat pada kakak dan adik kita, ataupun juga di sekolah kita taat pada perintah guru dan lain sebagainya. Marilah kita lakukan itu. Kita bisa menjadi seperti orang Majus yang mempergunakan kepintaran mereka untuk mencari Tuhan, mempergunakan talenta yang mereka punya untuk mencari Tuhan, dan kita tetap setia dan taat. Amin. Ayat hafalan dulu, Bu. Nah, sebentar. Anak-anak, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Mazmur 105 ayat 4 yang bunyinya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, itu ayat hafalan untuk minggu ini. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami, supaya ajarlah kami juga supaya kami tetap setia, tetap taat pada perintah-perintah Tuhan, taat pada orang tua kami, taat kepada saudara kami, kakak, adik dan kami sebagainya. Tuhan, kami ingin menjadi seperti orang Majus yang mempergunakan talenta mereka, kepintaran mereka untuk selalu mencari Tuhan, dan supaya tetap dekat pada Tuhan, supaya kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan ya firman Tuhan, di mana orang Majus itu begitu hebat ya, dia mau berjalan jauh, ya berjuang untuk menemui bayi Yesus. Nah, kalian juga bisa melakukan seperti itu ya. Kalian, kalau orang Majus itu orang pintar, tapi dia tidak sombong ya. Kalian juga boleh menjadi orang Majus ya. Kalian juga bisa seperti orang Majus itu, yaitu dimana kalian diberikan kepintaran, diberikan kehebatan, itu semua boleh mempersembahkan buat Tuhan. Nah, sekarang kita mau membacakan ayat hafalan, di mana kita ambil ayat hafalan dari Mazmur 105 ayat 4. Ya, Mazmur 105 ayat 4. Ya, di sini katakan bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya ya. Ya. Yuk, kita sebelum ini Bapak juga ada satu pujian ya, dimana di sini katakan bahwa orang Majus ya, dia datang menemui bayi Yesus ya. Kita mau dengarkan pujian.
datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kalau bayi Yesus diberitakannya, Yesus Kristus Juru Selamat, ganti dosaku. Orang Majus dari timur, datang dari jauh, malam bintang-bintang, bintang bersinar. Kabarlah bayi Yesus diberitakannya, Yesus Kristus Juru Selamat, ganti dosaku. Yesus Kristus Juru Selamat, ganti dosaku. Ya, Yesus mengganti dosa kita. Jadi kelahiran Yesus itu, Tuhan Yesus tidak sia-sia ya. Dia lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, waktunya kita mempersembahkan persembahan ya. Kalian boleh persembahannya ditabung di telengan. Nah, nanti kalau udah terkumpul, kalian boleh titipkan sama mama papa ya. Nanti dikirimkan transfer lewat ini ya. Jadi kita berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau berdoa buat persembahan kita, terus doa syafaat ya, dan doa penutup ya. Kalian siap-siap, kalian lipat tangannya ya. Kita berdoa dengan hikmat dan sungguh-sungguh ya. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk berkat yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang masih kecil ini ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kau urapi persembahan ini Tuhan, Kau berkati sehingga persembahan ini menjadi berkat dan memperlebar kerajaan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat negara ini Tuhan. Tolong berkati negara ini, Indonesia ini Tuhan. Jauhkan dari segala permasalahan yang begitu berat, terutama dengan adanya pandemi virus corona Tuhan. Tuhan tolong angkat ya Bapak, jauhkan semuanya Tuhan, biarlah semuanya boleh kembali seperti normal ya Bapak. Tuhan juga berkati Bapak Presiden, begitu juga dengan para menteri, dan biarlah mereka boleh menjadi seorang yang bertanggung jawab. Mereka boleh menjadi orang yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga memimpin negara ini dengan baik Tuhan. Tuhan juga berkati gereja kami, GKI Guntur. Tuhan urapi gereja ini Tuhan, sehingga gereja ini boleh banyak membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk mengenal Engkau. Kau berkati juga para hamba Tuhan, para pengerja Tuhan, pelayan. Biarlah kiranya semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat sekolah minggu, Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, begitu juga guru-guru sekolah minggu. Berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, dan memberkati kami semua. Tuhan, kami tutup semuanya kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini dengan pujian Seorang Anak Telah Lahir. Seorang
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Ya, anak-anak, di pujian ini dikatakan bahwa Dia adalah juru selamat kita. Kita mau menyambut Dia dengan penuh dengan sukacita. Nah, sekianlah kebaktian hari ini, dan dialah kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Dan dialah berkat kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Salam.